Saya ke Prof. Fatma Lestari sebagai anggota Dewan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Nasional. Prof. Fatma, jadi kalau lihat sekarang ada tren perkantoran menjadi klaster-klaster baru penyebaran COVID, apa yang Prof. Fatma lihat atau yang salah dari sisi itu? Ya, terima kasih. Kami dari Dewan K3 Nasional sebetulnya sudah menyerukan bahwa semua tempat kerja agar tetap terus secara ketat menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini semua harus dilakukan risk based. Jadi ketika sebuah perusahaan akan mengambil keputusan apakah pekerjanya itu akan bekerja WFH atau WFO, itu harus dilakukan kaji risiko. Kaji risikonya ini harus perorangan karena setiap orang punya risiko yang berbeda-beda. Dan itu harus dilakukan daily atau setiap hari. Nah, ini sudah tercantum di dalam surat edaran dari Kemenaker dan juga dari protokol kesehatan dari Kemenkes. Di mana di situ disebutkan bahwa setiap hari harus dilakukan setiap pekerja itu melakukan kaji risiko. Jadi ditimbang-timbang mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih berisiko. Apakah dia WFO atau dia WFH? Kalau dia berisiko WFO, maka prioritasnya harusnya adalah WFH. Jadi begitu. Dan semua tempat kerja, ini kami menyerukan sekali lagi, adalah menjadi percontohan bahwa ini adalah tempat kerja yang terbaik untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan ketika ada kasus yang positif, kita jangan anggap remeh. Lakukan investigasi yang mendalam. Temukan root cause-nya. Kalau di keselamatan kerja, kalau ada kecelakaan, pasti kita lakukan investigasi. Tetapi jarang ketika ada kasus seperti ini, pandemi, melakukan investigasi sampai ditemukan root cause-nya. Penyebabnya apa? Sehingga itu bisa dicegah kembali. Itu mungkin. Jadi Prof. Fatma, berarti kalau menurut analisis dari Prof. Fatma bahwa memang perusahaan belum sepenuhnya melakukan mengkaji soal risiko yang bakal terjadi sehingga klaster-klaster perkantoran ini betul-betul menjadi pusat penyebaran baru ya? Ya, kita perlu waspadai juga ya Bapak, karena begini, ketika berada meeting di dalam kantor nih, begitu berada di meeting dalam kantor semua jaga jarak, semua pakai masker, mengikuti protokol kesehatan. Tapi begitu sampai kantin, lupa. Begitu di perjalanan, terlupa. Nah, ini perlu setiap titik itu kita waspadai, kita kaji risiko. Dan satu lagi adalah bahwa perusahaan, sekali lagi DK3 menyerukan, wajib atau menyusun perencanaan keberlangsungan usaha. Jadi keberlangsungan usaha itu harus direncanakan. Bagaimana agar secara ekonomi, jadi kita melihat gini, jangan dilihat bahwa pandemi COVID-19 ini sebagai single crisis. Tetapi ini adalah multi crisis yang harus kita bidik secara bersama. Jadi dari sisi pandeminya, dicegah penularannya, tetapi ekonomi juga tetap harus berjalan. Dan itu harus dituangkan di dalam rencana keberlangsungan usaha setiap tempat kerja. Sehingga dia ada pertimbangannya. Kalau WFO itu lebih berisiko, ya sudah, ada beberapa pekerja, ya jangan dipaksa untuk masuk. Ini kan tidak. Di perkantoran ada beberapa yang tetap disuruh masuk, harus masuk gitu. Padahal mereka bisa WFH gitu. Nah, risiko-risiko ini harus terus dilakukan. Karena COVID-19 ini sifatnya sangat dinamis. Kita nggak tahu. Prof. Fatma, jadi kalau menurut Prof artinya memang harus ada enforcement, harus ada sanksi yang cukup tegas bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, begitu? Iya, tentu. Jadi dalam hal ini para pengawas ketenagakerjaan termasuk juga peran K3 di tempat kerja ini harus diperkuat fungsi-fungsinya. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan ini harus seketat-ketatnya dalam menetapkan dan juga menjalankan peraturan perundangan yang ada. Sebetulnya dari Kemenaker sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M7 2020. Di mana di situ sudah ada penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Jadi sudah sangat jelas di situ juga ada menjelaskan bagaimana menyusun perencanaan keberlangsungan usaha tadi agar secara perekonomian tempat kerja, bisnis tetap berjalan secara sebagaimana mestinya. Tetapi tentunya ini semua harus komplement.
Jadi antara mitigasi kesehatan, mitigasi pandemi COVID-19 dengan mitigasi ekonomi, ini harus komplement, jangan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga nanti takutnya malah meniadakan. Jadi harus komplement, terintegrasi gitu. Baik, Prof. Fatma Lestari telah bergabung di satu meja The Forum. Kemudian bagaimana sebetulnya mengkombinasikan antara